Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Pemirsa kanal YouTube Sirajuna dimanapun Anda berada, hafidhakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, saya merasa senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda dalam seri pembahasan kitab Arba'in Nawawi. Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan hadis kedua. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan hadis ketiga dari kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Al-haditsus tsalits. Hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman, dari seseorang yang punya nama kunyah Abu Abdurrahman. Kemarin sempat kami singgung bahwa dalam budaya Arab ada 3 jenis nama. Nama asli, contohnya Muhammad. Kemudian ada nama gelar atau isim laqab. Muhammad nama asli, gelarnya adalah Rasulullah, Nabiullah. Kemudian ada isim kunyah, nama kunyah, yaitu nama yang dimulai dengan Abu atau dimulai dengan Ummu, menunjukkan bahwa orang tersebut telah dewasa. Nabi Muhammad nama aslinya, Muhammad nama aslinya, Rasulullah, Nabiullah gelarnya. Nama kunyahnya adalah Abul Qasim, karena anak pertama Nabi Muhammad bernama Al-Qasim. Dalam kesempatan ini, dalam hadis ketiga, ada seseorang meriwayatkan hadis Nabi Muhammad. Orang tersebut mempunyai nama kunyah Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab. Nama aslinya adalah Abdullah, anak Umar bin Khattab. Jadi hadis ketiga ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah. Nama aslinya Abdullah. Beliau adalah anaknya Umar bin Khattab, dan Abdullah ini punya nama kunyah yaitu Abu Abdurrahman. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua. Kalau kita membaca kitab-kitab hadis, kadang kita dapati ucapan radhiyallahu an. Terkadang kita dapati radhiyallahu anhuma. Apa perbedaan radhiyallahu an dan radhiyallahu anhuma? Radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Artinya mendoakan satu orang. Artinya yang menjadi sahabat Nabi adalah orang tersebut saja. Bapaknya bukan sahabat Nabi. Mungkin bapaknya sudah meninggal ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, atau mungkin bapaknya masih hidup tetapi tidak masuk Islam. Sedangkan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, ini digunakan untuk mendoakan 2 orang. Artinya orang tersebut adalah sahabat Nabi dan bapaknya juga adalah sahabat Nabi. Dalam hadis ini Abdullah ini sahabat Nabi, punya bapak Umar bin Khattab juga sahabat Nabi. Maka di sini disebutkan radhiyallahu anhuma. Lebih jauh tentang Abdullah putra Umar bin Khattab, beliau ini adalah adik dari Hafsah. Adik dari Hafsah. Hafsah merupakan istri baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Abdullah ini tidak lain adalah adik iparnya Nabi Muhammad SAW. Beliau ini merupakan salah satu dari sekian sahabat, salah satu dari beberapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Qala,
Abdullah bin Umar bin Khattab berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Artinya Abdullah mendengar langsung perkataan ini. Apa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Buniyal Islamu ala khams. Islam didirikan di atas 5 pilar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu kesaksian tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Nomor 1 itu. Nomor 2, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, dan membayar zakat. Nomor 4, wa hajjil bait, dan berkunjung haji ke Baitullah Ka'bah. Wa saumi Ramadan, yang terakhir nomor 5, dan puasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini statusnya adalah hadis sahih, terbukti secara ilmiah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkannya. Baik, pemirsa kanal YouTube Sirajuna dimanapun Anda berada, itulah pembacaan hadisnya dan terjemahannya. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan secara singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khams. Islam didirikan di atas 5 pilar. Jadi agama Islam ini diumpamakan seperti rumah. Rumah tidak bisa berdiri tanpa ada tiang penyangga. Rumah tidak bisa berdiri kokoh tanpa ada pilar. Pilar itu, tiang penyangga itu ada tiang penyangga inti, juga ada tiang penyangga tambahan. Di sini Islam diumpamakan seperti rumah yang tidak bisa berdiri kecuali harus disangga oleh 5 tiang penyangga inti. Dan 5 tiang penyangga inti itu adalah yang biasa kita kenal dengan sebutan rukun Islam, yang yaitu berjumlah 5. Bisa dikatakan bahwa hadis ini merupakan dalil rukun Islam. Baik, pemirsa kanal YouTube Sirajuna dimanapun berada, pilar yang pertama, rukun yang pertama adalah syahadatain, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang berhak disembah itu hanya Allah. Yesus, Isa bin Maryam enggak berhak disembah. Sapi enggak berhak disembah. Lata, Uzza, Manat enggak berhak disembah. Yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nomor 1, syahadatain. Baik, yang nomor 2, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Mendirikan, tidak hanya sekedar melaksanakan. Kalau orang melaksanakan salat sekedarnya, yang penting sah, yang penting kewajibannya gugur, yang penting enggak kena marah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mendirikan salat berbeda. Mendirikan sholat artinya melaksanakan sholat dengan baik, tepat waktu, sesuai syarat, rukun, bahkan kalau perlu sunnah-sunnahnya juga dilaksanakan. Itu namanya iqamis sholah, mendirikan sholat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, dan membayarkan zakat. Islam sangat peduli dengan sosial, peduli dengan masyarakat, bahkan memberikan santunan kepada fakir miskin itu merupakan inti ajaran Islam. Karena zakat itu tiada lain, tiada bukan adalah santunan wajib yang harus diberikan orang kaya kepada orang miskin. Zakat fitrah yang sering bersentuhan dengan banyak orang adalah zakat fitrah. Kemudian wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah. Berkunjung ke Ka'bah di kota Makkah sana untuk berniat haji.
pada bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir wasaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, rukun Islam ini sangat jelas. Kalau kita lihat dalam hadisnya jelas 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita sebagai orang Islam, meskipun orang awam pun sudah ada gambaran tentang kelima rukun Islam tersebut. Akan tapi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, kita sebagai orang Islam mesti melihat pada diri sendiri, untuk menilai diri sendiri, untuk memperbaiki diri sendiri, introspeksi. Apakah sholat kita sudah benar? Apakah zakat kita sudah tepat? Apakah haji kita ke Baitullah itu sudah benar sesuai aturan? Apakah puasa Ramadan kita sudah benar? Kita harus melihat pada diri sendiri. Kalau sudah benar, alhamdulillah, ditingkatkan. Tapi kalau belum benar, ya kita harus berusaha memperbaiki diri. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana cara kita untuk mengukur diri sendiri? Caranya mudah. Dengan cara membaca kitab-kitab referensi yang terpercaya dalam ajaran agama Islam. Kalau kita bisa bicara lebih panjang lagi, hadis ini masuk dalam kitab-kitab fikih. Kalau kita membaca kitab fikih, saudara-saudara, akan kita dapati bahwa fikih itu terbagi menjadi 4. Pertama, fiqhul ibadat, fikih yang membahas tentang ibadah. Isinya adalah rukun Islam ini. Kemudian yang kedua ada fikih muamalat, tentang jual beli. Ketiga, fiqhul usrah atau fiqhun nikah, fikih hukum Islam berkaitan dengan rumah tangga. Yang terakhir, fiqhul qadha atau fiqhul jinayat, fikih yang berkaitan dengan hukum perdata dalam hukum qadha, keadilan dalam ajaran agama Islam. Jadi kalau kita mau menilai sejauh mana apakah kita sudah cocok, sudah benar dalam melaksanakan sholat, zakat, haji, dan puasa, kembalilah ke kitab-kitab fikih, baca dalam bab fiqhul ibadat. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, kita di Yajri ini, Yaji yang tercinta ini, alhamdulillah sejak kelas 1 MTS sudah diajarkan. Ada yang namanya kitab Safinatun Najah. Masya Allah, di situ bahas rukun Islam ini, fiqhul ibadat, bahas tentang syahadatain, bahas tentang tata cara sholat lengkap, dari syaratnya, rukunnya, bahkan fardunya, kesunahannya, macam-macam, semuanya lengkap. Hal-hal yang membatalkan sholat, kemakruhan dalam sholat, semuanya ada, detail sekali. Juga membahas tentang zakat, tentang haji, tentang puasa Ramadan. Masya Allah, jadi dari kelas 1 MTS sudah diajarkan kitab Safinatun Najah. Masya Allah, lengkap. Itu kitab yang sangat dasar, bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana apakah kita sudah benar apa belum dalam melaksanakan rukun Islam. Lebih tinggi lagi, di kelas 2 MTS atau kelas 3 juga diajarkan kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, kitab takrib. Di situ lebih panjang lagi, nggak hanya fiqhul ibadat, rukun Islam 5 ini, juga dibahas tentang fiqhul usrah, fikih tentang keluarga rumah tangga, fiqhul muamalat, fikih tentang jual beli dan sebagainya, dan fiqhul qadha, semuanya ada. Jadi alhamdulillah teman-teman semuanya di Yajri, baik yang masih santri atau maupun sudah alumni, semuanya pasti merasakan belajar kitab-kitab tersebut. Dan setelah baca video ini, marilah kita sama-sama membuka kitab Safinatun Najah, membuka kitab takrib. Kalau yang ada aroma tasawufnya bisa membaca kitab Bidayatul Hidayah. Masya Allah, kita cocokkan apakah amalan kita selama ini sudah cocok atau belum. Kalau cocok, alhamdulillah, ditingkatkan. Kalau belum, jadi bahan introspeksi. Baik saudara-saudara sekalian, sebelum kami tutup video ini, ada satu hal yang penting, yaitu pembahasan tentang sisi jawami'ul kalim, sisi keistimewaan hadis ini. Hadis ini, kalau kita lihat dari fikih tadi,
separuh pembahasan fikih dalam ajaran Islam. Seperempat. Fikih tadi terbagi menjadi 4. Jadi pembahasan hadis ini mencakup seperempat pembahasan ilmu fikih. Sangat istimewa sekali. Seperempat dituliskan, dilafalkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kata yang sangat singkat sekali. Kalau kita merujuk kepada hadis kedua kemarin, bahwa ajaran Islam itu terbagi menjadi 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan, bahwa Islam itu adalah amal zahir, sedangkan iman adalah amal batin, maka hadis ini bisa dikatakan mencakup separuh ajaran agama Islam. Jadi intinya hadis ini sangat istimewa. Maka tidaklah heran apabila hadis ini masuk ke dalam rentetan top hadis dalam kitab Arba'in Nawawi. Terima kasih. Sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan atau nasihat tambahan, sanggahan, bisa ditulis dalam kolom komentar. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.